Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di kesempatan kali ini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan studi kasus analisis sistem penjualan pada rumah laundry. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Egy Wiratama. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ardiansa Eskom sebagai dosen pengempu mata kuliah pemrograman akuntansi 2. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul Analisis Sistem Penjualan pada Rumah Laundry. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, latar belakang masalah. Bisnis laundry dari jenis yang paling sederhana dikenal dengan cuci setrika. Bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kos-kosan atau rumah kontrakan, di mana penyewa kos atau kontrakan tidak sempat atau tidak bisa melakukan cuci setrika baju sendiri. Biasanya ini dikerjakan oleh pembantu atau penjaga kos-kosan tersebut. Sementara bentuk laundry yang canggih di Indonesia dari dulu dikenal dengan istilah binatu. Dalam bahasa modern, saat ini lebih dikenal dengan istilah laundry dry and clean, di mana untuk laundry pakaian dicuci menggunakan mesin cuci. Sedangkan untuk dry clean, pakaian diberikan dengan cairan kimia khusus yang bisa membersihkan dan merontokkan kotoran di pakaian. Usaha jenis ini yang dulu hanya dilakukan secara rumah atau terdapat di hotel-hotel mewah untuk fasilitas tamunya, lalu mulai menjamur di tahun 1990-an sejak dimulai sistem franchise. Bisnis ini dari dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir juga menjamur bisnis jenis yang menggunakan waralaba lokal dan sistem agensi yang bisa memberikan layanan dengan harga yang lebih terjangkau. Layanan yang tadinya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas atas, kini bisa dinikmati masyarakat yang kelas menengah ke bawah. Tak berhenti sampai di situ. Kombinasi antara layanan yang murah dengan layanan cuci setrika tadi berkembang lebih kreatif lagi dengan munculnya laundry kiloan, yaitu laundry biasa, tapi dengan harga yang dibayar berdasarkan hitungan kiloan, bukan perpotongan pakaian. Maksud dan tujuan dari penelitian adalah: yang pertama, agar dapat membangun sistem buat mempermudah dan praktis dalam pencatatan laporan penjualan. Yang kedua, memahami prosedur sistem berjalannya yang berkait dengan penjualan pada rumah laundry. Yang ketiga, mengetahui permasalahan yang terjadi pada proses sistem berjalannya pengelolaan penjualan pada rumah laundry. Tujuannya adalah memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi dengan membuat sistem informasi akuntansi pendapatan penjualan berbasis web. Sistem informasi akuntansi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Metode penelitian. Penelitian melakukan teknik-teknik seperti teknik pengumpulan data dan teknik pengembangan perangkat lunak. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk membuat makalah ini adalah: pertama itu pengamatan. Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berhubungan dengan transaksi penjualan pada rumah laundry. Hasil dari pengamatan tersebut langsung dicatat oleh penulis. Yang kedua itu wawancara. Penulis bertanya langsung dengan pemilik rumah laundry. Teknik interview, yaitu peneliti bertanya langsung kepada pemilik dari rumah laundry tersebut. Metode pengembangan software. Secara prinsip, metode pengembangan software bertujuan untuk membantu menghasilkan perkembangan software yang berkualitas. Metode pengembangan software disebut juga model proses atau paradigma rekayasa software. Adalah suatu strategi pengembangan yang memadukan proses, metode, dan perangkat atau tools. Metode-metode penggabungan software memberikan teknik untuk membangun software
yang berkaitan dengan serangkaian tugas yang luas, menyangkut analisis kebutuhan, konstruksi program, desain, pengujian, dan pemeliharaan. Metode pengembangan perangkat lunak ini menggunakan pendekatan pada perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang memulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengajuan, dan pemeliharaan. Model ini melingkupi aktivitas-aktivitas antara lain itu yang pertama ada rekayasa antar pemodelan sistem atau informasi. Karena perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Pekerjaan dimulai dari pembentukan kebutuhan-kebutuhan untuk seluruh elemen dan kemudian memilih mana yang untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini penting karena perangkat lunak harus berkomunikasi dengan hardware, orang, dan basis data. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Pengumpulan kebutuhan dengan fokus pada perangkat lunak yang meliputi dominan informasi, fungsi yang dibutuhkan untuk kerja atau performansi, dan antarmuka. Hasilnya harus didokumentasikan dan diinterview ke pelanggan. Desain. Ada 4 atribut untuk pemrograman, yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, prosedur detail, dan karakteristik antarmuka. Proses desain mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak sebelum dimulai penulisan pemrogram. Desain ini harus didokumentasikan dengan baik dan menjadi bagian konfigurasi perangkat lunak. Selanjutnya generasi kode, penerjemah, perancang kebutuhan yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Lalu ada pengujian. Setelah kode program selesai, testing dapat dilakukan. Testing memfokuskan pada logika, internal, dan perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pemeliharaan merupakan bagian dari akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Pemeliharaan perangkat lunak mengaplikasikan lagi setiap fase program sebelum dan tidak membuat yang baru. Kegiatan corrective maintenance mengoreksi kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak digunakan. Adaptive maintenance, penyesuaian dengan lingkungan baru, misalnya sistem operasi, atau sebagai tuntunan atas perkembangan sistem komputer, misalnya penambahan printer drive. Preventive maintenance, bila perangkat lunak sukses digunakan oleh pemakai, pemelihara ditujukan untuk menambah kemampuannya, seperti menambah fungsi-fungsi tambahan, peningkatan kinerja, dan sebagainya. Model sekuensial adalah metode pengembangan perangkat lunak yang paling luas dipakai dan paling tua. Kelemahan model ini antara lain proyek yang jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapat tim harus diubah kembali interfasi sehingga menyebabkan masalah baru. Linear sequential model mengharuskan semua kebutuhan pemakai sudah dinyatakan secara eksplisit di awal proses. Tetapi kadang-kadang ini tidak dapat terlaksana karena kesulitan yang dialami pemakai saat akan menggunakan semua kebutuhannya tersebut. Pemakai harus bersabar karena versi dari program tidak akan didapat sampai akhir rentang waktu proyek. Adanya waktu menggunakan bagian pengembangan karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. Ruang lingkup. Dalam penulisan laporan makalah analisis perancangan sistem informasi akuntansi atau APSIA, ini membahas tentang analisis sistem penjualan pada rumah laundry. Pembahasan atau proses laporan riset ini dimulai dari prosedur-prosedur pengelolaan, penjualan, proses penghitungan gaji, proses penyusunan gaji, proses pembayaran, dan pembuatan laporan.
Ruang lingkup pembahasan meliputi observasi lingkungan ke rumah. Konsep dasar. Perancangan atau program aplikasi terdiri dari suatu kesatuan sistem. Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu menekankan pada prosedur dan yang menekankan pada komponen. Menurut Giogianto 2018-34, pengertian sistem dengan pendapatan prosedur dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan, sedangkan pengertian pendekatan sistem yang lebih menekankan pada komponen menurut Giogianto 2018-34. Sistem merupakan kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian sistem menurut Kenneth N. Kendall dan Julie E. Kendall 2016-523. Sistem adalah serangkaian subsistem yang saling terkait dan tergantung satu sama lainnya, bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikumpulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan elemen atau bagian-bagian, komponen-komponen atau prosedur-prosedur yang terintegrasi satu sama lainnya, bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu dan maksud tertentu. Konsep dasar sistem. Secara umum, dalam melakukan penyajian informasi, sistem mampu memberikan informasi secara real time, dan dalam penyajian informasi jangkauannya tak terbatas. Konsep dasar program. Pembuatan tugas akhir ini tidak lepas dari teori-teori yang mendukung kemudahan dalam mempelajari serta merancang program aplikasi yang diharapkan dapat berfungsi secara maksimal. Kemudian, dalam menggunakan suatu program aplikasi, bagi setiap pengguna akan sangat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Keuntungan lain dari suatu program aplikasi yang sudah digunakan akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh pengguna pada saat menjalankan program aplikasi tersebut. Berikut ini merupakan teori pendukung yang memperkuat penulisan makalah ini. Peralatan pendukung. Pada penulisan laporan buku analisis perancangan sistem informasi akuntansi, penulis juga menggunakan beberapa peralatan pendukung dalam mendeskripsikan sistem yang sedang berjalan, yaitu activity diagram. Activity diagram merupakan alur kerja, workflow atau kegiatan aktivitas dari sebuah sistem atau menu yang dapat pada perangkat lunak. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem user interface, di mana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan atau muka tampilan secara rancang menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. Tinjauan perusahaan. Rumah laundry adalah suatu bidang jasa yang bergerak di cuci pakaian. Rumah laundry berdiri pada tahun 2020 yang beralamat di Jalan Adi Sucipto kilometer 9,2 depan Dinas Perhubungan. Rumah laundry ia adalah bergerak bidang jasa, yaitu jasa pencucian pakaian seperti baju, celana, jas, tas, karpet, serpai, dan bed cover. Tinjauan kasus. Tinjauan kasus akan menguraikan gambaran tentang bagaimana prosedur dari sistem berjalan, berfokus pada pembahasan tentang pendapatan pada rumah laundry. Sebab ini akan menggambarkan hasil peninjauan dengan penguraian dalam bentuk proses bisnis sistem berjalan, activity diagram, dokumen masukan, dokumen keluaran, permasalahan pokok, dan pemecahan masalah. Proses bisnis sistem berjalan. Dalam proses sistem berjalan ini akan dijelaskan mengenai dokumen-dokumen yang terdapat dalam proses pencatatan datanya. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari dokumen masukan dan dokumen keluaran. Activity diagram. Agar gambaran dari proses bisnis berjalan dapat dipahami dan divisualisasikan, maka proses sistem berjalan akan digambarkan dengan menggunakan activity diagram. Berikut hasil rancangan activity diagram yang sesuai dengan prosedur bisnis yang terjadi.
Dan ini adalah aktivitas diagram dari proses sistem berjalannya. Dari pelanggan menanyakan informasi dengan admin sampai admin selesai menerima laporan. Dan ini adalah tabel dokumen. Nama, dokumen, keterangan nota. Fungsi sebagai bukti customer telah melakukan pemesanan. Frekuensi setiap selesai melakukan pesanan. Sumber, karyawan, tujuan untuk customer, medianya kertas, bentuk lampiran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nadia. Saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari teman saya. Baik, saya akan menjelaskan dokumen keluaran. Di sini ada tabel dokumen keluaran. Di sini tabelnya nama dan keterangan. Kemudian dokumen keterangannya nota keluar, fungsi keterangannya sebagai syarat bagi calon nasabah KPR subsidi, frekuensi keterangannya setelah melengkapi data diri lalu mengisi form tersebut, sumber keterangannya karyawan, tujuan keterangannya customer, media keterangannya kertas, bentuk keterangannya lampiran 1. Permasalahan pokok. Masalah yang terjadi di rumah laundry adalah mereka masih menggunakan nota dengan tulis tangan. Dengan cara seperti ini, kemungkinan untuk mengumpulkan data sangat lama bahkan lebih sulit. Kemudian pemecahan masalah. Penulis berharap ada sebuah web atau aplikasi yang dapat mempermudah usaha laundry agar lebih efektif dan lebih mudah untuk dimengerti berdasarkan permasalahan pokok yang telah dipaparkan. Maka diperlukan sistem informasi terkomputer agar sistem pendapatan penjualan dapat mengubah proses mencatat dan menghitung pendapatan yang diperoleh menjadi lebih sistematis dan menghasilkan laporan yang lebih cepat. Adapun pemecahan masalah yang diusulkan pada sistem pendapatan pada rumah laundry sebagai berikut. Yang pertama, proses pendapatan dicatat dan diolah secara terkomputerisasi. Dengan penerapan sistem terkomputer, maka proses pengelolaan data dan pembuatan laporan menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, proses pembuatan laporan dapat dihasilkan oleh sistem dengan cara membaca dan menampilkan data-data tersimpan berdasarkan kriteria tertentu yang ingin ditampilkan pada perusahaan tersebut. Penerapan sistem terkomputerisasi akan memudahkan penggunanya dalam segi pelayanan untuk masyarakat. Analisis kebutuhan software. Dalam proses pengembangan sebuah software, langkah awal yang dilakukan yaitu menganalisa berbagai kebutuhan yang akan dijadikan sebagai masukan atau acuan dalam pembangunan software tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain seperti input yang diperlukan, output yang diharapkan, dan pembuatan desain user interface yang mudah digunakan dan mudah dipahami oleh user. Analisis kebutuhan fungsional yaitu berupa proses atau layanan yang disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Kebutuhan fungsional. Yang pertama beranda, yaitu berupa halaman depan portal, dashboard, yaitu perolehan SKS selama studi dan IPK, kemudian berita, berupa pemberitahuan mengenai kepentingan akademik, kemudian kalender akademik, yaitu tanggal mengenai penerimaan mahasiswa, kegiatan, cuti, dan lain-lain, kemudian profil, biodata, kemudian berupa profil diri dan sekolah yang isinya, fakultas, prodi, alamat, dan lain-lain, kemudian rencana studi, kemudian IRS, isian rencana studi, kemudian use case diagram. Gambaran efek fungsionalitas yang diharapkan oleh sistem diagram use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan atau behavior sistem yang akan dibuat. Kemudian di sini ada diagram use case. Di sini ada pelanggan dan admin. Kemudian di sini sistem jasa laundry yang berjalan yaitu pelanggan melakukan pembayaran kepada admin, kemudian admin dan pelanggan melakukan pengembalian pakaian, kemudian admin membuat laporan, kemudian admin melayani pelanggan, selanjutnya
admin menerima pakaian dan menghitung harga laundry, admin memproses laundry. Desain. Membuat desain pada sebuah proses rancang bangunan aplikasi dapat memberikan manfaat yang sangat berguna, karena dapat memberikan gambaran tentang sistem yang dibangun. Oleh karena itu, agar memudahkan pembacanya memahami aplikasi tersebut yang dibuat, desain pada penelitian ini akan memberikan penjelasan desain dengan memberikan penjelasan tentang ERD, LRS, spesifikasi file, user interface, dan spesifikasi hardware serta software. Kemudian di sini Entity Relationship Diagram atau ERD. Menurut Stanta tahun 2011, Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan suatu model data yang dikembangkan berdasarkan objek. Entity Relationship Diagram atau ERD digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada pengguna secara logis. Entity Relation Diagram atau ERD didasarkan pada suatu persepsi bahwa real world terdiri atas objek-objek dasar tersebut. Penggunaan Entity Relation Diagram atau ERD relatif mudah dipahami, bahkan oleh para pengguna yang awam. Bagi perancangan analisis sistem, Entity Relationship Diagram atau ERD berguna untuk memodelkan sistem yang nantinya basis data akan dikembangkan. Model ini juga membantu perancangan atau analisis sistem. Kemudian di sini ada gambar Entity Relation Diagram atau ERD. Di sini ada admin. Admin isinya ID admin, nama admin, nomor telepon. Kemudian pelanggan isinya ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat. Kemudian admin memproses ke transaksi dan pelanggan melakukan ke transaksi. Kemudian transaksi isinya node, ID transaksi, date, ID admin, berat, ID pelanggan, ID jenis, tarif, dan total. Kemudian transaksi memiliki jenis barang yang isinya ID jenis, nama barang, dan tarif. Kemudian Logical Record Structure atau LRS. Menurut Hasugian dan Siddiq tahun 2016, LRS atau Logical Record Structure adalah sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram yang akan mengikuti pola atau aturan pemodelan tertentu dalam kaitannya dengan konvensi ke LRS. Kemudian di sini ada diagram LRS. Di sini isinya ada beberapa tabel. Yang pertama tabel user, kemudian tabel kategori, kemudian tabel status, kemudian tabel detail transaksi, kemudian tabel barang, tabel voucher, tabel service, tabel transaksi, tabel user voucher, tabel daftar harga, tabel saran dan komplain. Di sini tabelnya saling berhubungan. Spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file data barang, nama database laundry, nama file barang, tipe file barang, akses file random, file key, id underscore barang. Kemudian tabel spesifikasi file data barang yang isinya elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Yang pertama, elemen datanya ID barang, akronimnya ID underscore barang, tipenya INT, panjang 11, keterangan primary key. Yang kedua, elemen datanya nama barang, akronimnya nama underscore barang, tipe varchar, panjang 20, keterangan tidak ada. Yang kedua, spesifikasi file daftar harga. Yang pertama, nama database laundry, nama file daftar harga, tipe file daftar harga, akses file random, file key, ID harga. Kemudian tabel spesifikasi file daftar harga. Di sini tabel isinya elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Yang pertama,
Elemen datanya ID harga, akronimnya ID underscore harga, tipe INT, panjang 11, keterangan primary key. Yang kedua, ID barang, akronimnya ID underscore barang, tipe INT, panjang 11, keterangan foreign key. Yang ketiga, ID kategori, akronimnya ID underscore kategori, tipe char, panjang 1, keterangan foreign key. Kemudian nomor 4, ID service, akronimnya ID underscore service, tipe INT, panjang 11, keterangan foreign key. Kemudian nomor 5, harga, akronimnya harga, tipe INT, panjang 11, keterangannya tidak ada. Kemudian spesifikasi file detail transaksi, nama database laundry, nama file detail transaksi, tipe file detail transaksi, akses file random, field key, ID transaksi, kemudian tabel spesifikasi file detail transaksi. Kemudian di sini ada tabel yang isinya elemen data, akronim, tipe, panjang, keterangan. Yang pertama, elemen datanya ID transaksi, akronim ID underscore transaksi, tipe INT, panjang 11, keterangan primary key. Yang kedua, elemen data ID harga, akronim ID underscore harga, tipe INT, panjang 11, keterangan foreign key. Yang ketiga, elemen datanya banyak, akronimnya banyak, tipe INT, panjang 11, keterangan tidak ada. Kemudian nomor 4, elemen datanya harga, akronimnya harga, tipe INT, panjang 11, keterangan tidak ada. Nomor 5, subtotal, akronimnya sub underscore total, tipe INT, panjang 11, keterangan tidak ada. Spesifikasi file saran komplain, nama database laundry, nama file saran komplain, tipe file saran komplain, akses file random, field key ID, tabel spesifikasi file saran komplain. Kemudian di sini ada tabel yang isinya elemen data, akronim, tipe, panjang, keterangan. Yang pertama, elemen datanya ID, akronimnya ID, tipe INT, panjang 11, keterangan primary key. Yang kedua, elemen datanya tanggal, akronim tanggal, tipe data time, panjang tidak ada, keterangan tidak ada. Yang ketiga, elemen data isi, akronimnya isi, tipenya teks, panjang tidak ada, keterangannya tidak ada. Kemudian tipe, akronimnya tipe, tipenya char, panjangnya 1, keterangannya tidak ada. Yang 5, elemen datanya ID member, akronimnya ID underscore member, tipenya INT, panjang 11, keterangan foreign key. Kemudian balasan, akronimnya balasan, tipenya teks, panjangnya tidak ada, keterangannya tidak ada. Spesifikasi file service, nama database laundry, nama filenya service, tipe file service, akses file random, field key ID underscore service, kemudian tabel spesifikasi file service. Isi tabelnya yaitu elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Yang pertama, elemen datanya ID service, akronimnya ID underscore service, tipe INT, panjang 11, keterangan primary key. Yang kedua, nama service, akronimnya nama underscore service, tipenya varchar, panjang 100, keterangannya tidak ada. Spesifikasi file service, nama database laundry, nama filenya service, tipe file service, akses file random, field key ID underscore service, kemudian tabel spesifikasi file service. Isi tabelnya yaitu elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Yang pertama, elemen datanya ID service, akronimnya ID underscore service, tipe INT, panjang 11, keterangan primary key. Yang kedua, nama service, akronimnya nama underscore service,
tipenya varchar, panjang 100, keterangannya tidak ada. Spesifikasi file status, nama database laundry, nama file status, tipe file status, akses file random, field key ID underscore status, kemudian tabel spesifikasi file status, kemudian di sini ada tabel yang isinya elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Yang pertama, ID status, elemen datanya ID status, akronim ID underscore status, tipenya INT, panjang 11, keterangannya primary key. Yang kedua, elemen datanya nama status, akronimnya nama underscore nama status, tipe varchar, panjang 20, keterangannya tidak ada. Spesifikasi file transaksi, nama database laundry, nama file transaksi, tipe file transaksi, akses file random, kemudian ada tabel yang isinya elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Yang pertama, elemen datanya ID transaksi, akronim ID underscore transaksi, tipe INT, panjang 11, keterangan primary key. Yang kedua, elemen datanya tanggal masuk, akronimnya tanggal underscore masuk, tipenya data temp, panjang tidak ada, keterangan tidak ada. Yang ketiga, elemen datanya ID status, akronimnya ID underscore status, tipe INT, panjang 11, keterangan foreign key. Yang keempat, elemen datanya ID member, akronimnya ID underscore member, tipenya INT, panjang 11, keterangan foreign key. Yang kelima, ID admin, akronimnya ID underscore admin, tipe INT, panjang 11, keterangan tidak ada. Yang keenam, elemen datanya tanggal selesai, akronim tanggal underscore selesai, tipe INT, panjang 11, keterangan tidak ada. Yang ketujuh, elemen datanya potongan, akronim potongan, tipe data time, panjang tidak ada, keterangan tidak ada. Kemudian yang ke-8, elemen datanya total harga, akronim total underscore harga, tipe INT, panjang 11, keterangan tidak ada. Spesifikasi file user, nama database laundry, nama file user, tipe file user, akses file random, field key ID. Kemudian di sini ada tabel yang isinya elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Yang pertama, elemen datanya ID, akronim ID, tipe INT, panjang 11, keterangan primary key. Yang kedua, email, akronimnya email, tipe varchar, panjang 64, keterangan foreign. Yang ketiga, elemen datanya password, akronimnya password, tipe varchar, panjang 255, keterangan tidak ada. Kemudian elemen data yang keempat, role, akronim role, tipe char, panjang 1, keterangan tidak ada. Yang kelima, elemen datanya nama, akronim nama, tipe varchar, panjang 128, keterangan tidak ada. Yang keenam, elemen datanya jenis kelamin, akronim jenis underscore kelamin, tipe char, panjang 1, keterangan tidak ada. Yang ketujuh, elemen datanya alamat, akronimnya alamat, tipenya varchar, panjang 128, keterangan tidak ada. Yang kedelapan, elemen datanya nomor telepon, akronimnya nomor underscore telepon, tipe varchar, panjang 20, keterangan tidak ada. Yang kesembilan, elemen datanya profil, akronim profil, tipe varchar, panjang 64, keterangan tidak ada. Yang ke-10, poin, elemen datanya poin, akronim poin, tipe INT, panjang 11, keterangan tidak ada. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tabel database laundry. Di sini nama filenya adalah unser.her dan tipe filenya file unser.her. Akses filenya random. Di sini ada elemen data, akronim, tipe, panjang keterangan. Dan di bagian ini ada 4. Yang pertama itu ID, dan yang kedua ID voucher, dan yang ketiga ID member, dan yang keempat insert. Dan di sini juga ada
tabel database laundry yang nama filenya itu voucher dan tipenya itu file voucher. Akses filenya random. File key-nya ID voucher. Di sini ada beberapa tabel elemen datanya. Yang pertama itu ID voucher, dan yang kedua itu nama vouchernya, dan yang ketiga potongan, yang keempat itu point need, dan yang kelima itu aktif, dan yang keenam itu keterangan. Kelas diagram. Diagram kelas atau kelas diagram berfungsi untuk menggambarkan struktur sistem dari pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun satu sistem. Berikut ini adalah kelas diagram pada sistem yang dibangun. Di sini ada kelas diagramnya, dan di sini ada 3 tabel. Ada tabel yang pertama itu penjelasan tentang pelanggannya, dan tabel yang kedua itu penjelasan tentang laundrynya, dan tabel yang ketiga itu pakaian. Sequence diagram atau lampirkan minimal 2. Sequence diagram dapat menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek kegunaan untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem berikut ini. Rancangan sekuensi diagram pada penelitian makalah ini. Di sini adalah struktur di mana ada pelanggan sama admin. Admin ini adalah orang yang menjaga laundry. Di sini pelanggannya menanyakan informasi laundry dan juga menyerahkan pakaian, memasukkan pembayaran, menerima pakaian. Dan tugas admin melayani pelanggan, mencatat data member, menghitung total pakaian, menginformasikan harga, melakukan proses laundry, menginformasikan kepada pelanggan, mencatat kwitansi. Di sini juga ada laporan, orang yang membuat laporan. Dan yang kedua ini juga struktur admin sama transaksi pembayaran from in voucher, transaksi controller, pembayaran modal. Di sini pencatatan pembayaran. Unsur interface. Unsur interface merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau unsur. Antar muka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Ini adalah tampilan data masuknya. Kita memasukkan email dan kata sandi, terus kita klik masuk. Unsur interface mengelola pengguna. Unsur interface mengelola pengguna dapat melakukan berbagai fungsi mengelola, seperti menampilkan daftar data, tersimpan, menambahkan data baru, melihat detail, mengubah data dan menghapus data, serta dapat melakukan pencarian data pada daftar dari data tersimpan. Ini adalah contoh membernya ya. Di tabel ini kita menampilkan sebuah contoh membernya. Unsur interface mengelola produk. Unsur interface mengelola produk dapat melakukan berbagai fungsi mengelola, seperti menampilkan daftar data, tersimpan, menambahkan data baru, melihat detail, mengubah data dan menghapus data, serta dapat melakukan pencarian data pada daftar data tersimpan. Ini adalah daftar harga. Ini tabel daftar harganya. Di sini kita bisa lihat harga-harganya dan barang yang akan dicuci. Dan ini adalah tabel unsur interface riwayat transaksi. Kita bisa melihat tanggal berapa kita nge-laundry dan tanggal berapa kita mengambil laundry. Unsur interface tukar poin. Di sini adalah tukar poin Anda dengan voucher. Di sini kita juga bisa
Kalau kita ada voucher, kita juga bisa mendapatkan potongan harga dari total transaksi. Ini adalah unsur interface edit profile. Di sini kita bisa lihat profil kita. Ada email kita, ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat, dan nomor telepon juga. Unsur enforce saran komplain. Di sini juga ada tabel komplainnya. Kita bisa komplain kalau barang kita tidak sesuai yang kita harapkan dengan cara komen. Di sini ada juga tabelnya dan cara-caranya. Deployment diagram digunakan memetapkan software ke processing note yang menunjukkan konfigurasi elemen pemproses pada saat runtime dan software yang ada di dalamnya. Implementasi pada tahapan ini, penulisan akan mengimplementasikan hasil dari perancangan yang telah diuraikan sebelumnya dengan cara menampilkan kode generation dan melakukan penguji unit terhadap sistem informasi akuntansi jasa laundry pada rumah laundry dengan menggunakan software. Kode generation mengurangi tentang bahasa program atau adding yang dilakukan untuk membuat aplikasi jasa laundry pada rumah laundry. Perkenalkan, nama saya Melia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu controller admin. Ini gambar codingannya seperti di bawah ini yang kami buat. Ini pembuktiannya dari laundry. Exam, pakai aplikasi Exam laundry untuk create. Ini selanjutnya controller member. Ini buat codingannya dengan member PHP. Ini member model. Ini codingannya yang seperti bawah ini, ada penjelasannya, yaitu member model PHP. Cetak transaksi sama buat codingan, yaitu dia menggunakan cetak transaksi Blade PHP juga, yaitu ada harganya, yaitu menggunakan harga Blade PHP untuk membuat codingannya. Dan selanjutnya ada indeks. Ini sama seperti sebelumnya, membuat codingan dengan harga Blade PHP. Dan selanjutnya input transaksi. Ini codingannya yaitu dengan membuat harga Blade PHP-nya. Membuat laporan dengan codingan input transaksi Blade PHP. Main ini sama sebelumnya, yaitu membuat input transaksi Blade PHP dalam codingannya menggunakan input transaksi Blade PHP. Ini members untuk yang paket yang untuk konsumen yang mengambil members. Ini pembuktian pembuatan codingannya members Blade PHP. Riwayat transaksi, yaitu sama membuat codingan dengan riwayat transaksi Blade PHP. Ada saran yaitu membuat codingan juga. Saran yang dipakainya saran Blade PHP. Itu vouchernya itu sama buat codingannya dengan menggunakan voucher Blade PHP juga. Dan selanjutnya detail, yaitu dengan buat codingannya dengan sama detail Blade PHP. Edit juga sama membuat data, membuat codingan dengan harga Blade PHP.
itu ada harganya dengan sama buat codingan dengan codingannya dengan indeks blade PHP. Dan selanjutnya ada indeks yaitu dengan codingannya indeks blade PHP. Main ini sama sebelumnya, yaitu membuat input transaksi blade PHP dalam codingannya menggunakan input transaksi blade PHP. Selanjutnya ada poinnya yang membuat codingannya dengan poin blade PHP. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk slide nomor 75. Ini adalah gambar coding, riwayat coding ya. Bisa kita lihat di situ untuk codingannya. Dan di slide 76 ini adalah saran codingannya. Bisa kita lihat di sini untuk saran codingannya. Dan di slide 77 ini adalah landing. Dan untuk di slide 78 ada welcome. 2. Testing. Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Berikut ini hasil pengujian menggunakan metode black box. Dan untuk di set 80 bisa kita lihat untuk metode black box-nya, spesifikasi hardware dan software. Adapun spesifikasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam mengimplementasikan sistem informasi ini adalah sebagai berikut. Kesimpulan, berdasarkan hasil-hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya tentang sistem akuntansi penjualan pada rumah laundry dan setelah membandingkan dengan teori-teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan antaranya: 1. Rumah laundry ada usaha yang bergerak di bidang jasa pencucian pakaian. 2. Penjualan yang terjadi dalam usaha berupa penjualan secara tunai. 3. Catatan yang digunakan dalam prosedur penjualan dalam usaha adalah dengan menggunakan nota. Saran dari penulis semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi dengan menggunakan sistem jadi praktis dan tidak membuat repot karena harus mencatat lagi setiap penjualan atau transaksi yang masuk dengan adanya sistem, jadi mempermudah dalam kegiatan penjualan. Daftar pusaka Rizky Febri Dinda 2015, sistem pengecekan latihan soal ujian nasional SMA menggunakan metode Linear Courage Jember. Hartoni 2017, perancang sistem informasi penjualan berbasis web pada toko Joinmart Batam. Christian Elki 2017, perancangan sistem informasi penjualan berbasis web pada gerai tanaman hias Jakarta. Baiklah, saya akan membacakan biodata untuk kelompok kami. Nama Egi Wiratama, NIM 1119152, tempat tanggal lahir Tebang Kacang 7 Juni 1996, alamat lengkap Dusun Pelita, Desa Mekarsari, RT 001 RW 003 Kuburaya. Pendidikan formal 2004 sampai 2019 SD Negeri 29 Parit Pelita, 2009 sampai dengan 2012 SMP Negeri 9 Sungai Raya, 2012 sampai dengan 2015 SMK Negeri 1 Sungai Raya, 2019 sampai dengan sekarang Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Untuk biodata mahasiswa yang kedua, nama Putri Nadia, NIM 111900007, tempat tanggal lahir Pontianak 3 Februari 1999. Alamat lengkap Jalan Adi Sucipto, Komplek Bali Permai, E183, RT 002 RP 001. Pendidikan formal 2006 sampai dengan 2011 SD Negeri 54 Sungai Raya, 2011 sampai dengan
2014 SMP Negeri 01 Singiraya, 2014 sampai dengan 2017 SMK Negeri 7 Pontianak, 2019 sampai dengan sekarang Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Untuk mahasiswa selanjutnya, nama lengkap Melia, NIM 111908885, tempat tanggal lahir Pontianak 5 November 2000, alamat lengkap Jalan Komini Sudarso Gang Jeruju 3 nomor 2A. Pendidikan formal 2007 sampai dengan 2012 SD 72 Pontianak, 2012 sampai dengan 2015 SMP Al Ma'arif Nuh Pontianak, 2015 sampai dengan 2018 SMKN 4 Pontianak, 2019 sampai dengan sekarang Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Nama lengkap Prona, NIM 1119473, tempat tanggal lahir Seringkuyang 12 Juli 2001, nama lengkap, alamat lengkap, Kabupaten Landak, Kecamatan Menjalin, Dusun Seringkayang, pendidikan formal 2006 sampai dengan 2011 SD Negeri 22 Seringkuyang, 2011 sampai dengan 2014 SMP Negeri 01 Menjalin, 2014 sampai dengan 2017 SMK Negeri 1 Menjalin, 2019 sampai dengan sekarang Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Untuk mahasiswa selanjutnya, nama lengkap Putri Srianingsi, NIM 1119043, tempat tanggal lahir Pontianak 3 Maret 1998, alamat lengkap Jalan Dr. Sutomo Gang Pak Abu, nomor 18 RT 004 RW 018, Kelurahan Sungai Bangkok, Kecamatan Pontianak. Pendidikan 2003 sampai dengan 2019 SD Negeri 09 Pontianak, 2009 sampai dengan 2012 SMP Negeri 5 Pontianak, 2012 sampai dengan 2015 SMK Muhammadiyah Pontianak, 2019 sampai sekarang Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Di slide 90 ini adalah contoh nota dari rumah laundry. Dan di slide 91 ini adalah nota keluar dari rumah laundry Pontianak. Dan ini adalah beberapa foto kunjungan kami ke rumah laundry Pontianak. Dan ini adalah beberapa foto kunjungan kami ke rumah laundry Pontianak.